Pernahkah kamu merenungkan, bertanya ke dirimu sendiri, sebenarnya aku ini siapa? Mungkin kamu mengenal dirimu di ranah permukaan. Oh, namaku ini. Oh, identitasku ini. Oh, aku suka warna ini. Oh, aku suka makanan favoritku itu. Karakterku seperti ini, sifatku seperti ini. Aku lebih suka menjalin relasi dengan orang yang begini, orang yang begitu. Mungkin kamu mengenal dirimu sebatas permukaan. Tapi di kedalaman, pernahkah kamu bertanya, sebenarnya di kedalaman, aku ini sebenarnya siapa? Kalau menurut Eckhart Tolle ya, dia mengatakan begini, kurang lebih. Proses mengenal diri sendiri atau pembelajaran mengenai mengenal diri sendiri itu sesuatu yang abstrak tapi menarik. Kenapa menarik? Karena kalau bicara misal ya, salah satunya bicara soal pemulihan batin, emotional healing, perjalanan memulihkan batin itu sebenarnya perjalanan mengenal diri sendiri. Sehingga mengenal diri sendiri itu sesuatu yang pembelajaran yang abstrak tapi menarik. Dan tentu saja ngomongin mengenal diri sendiri itu kan sifatnya filosofis ya. Mungkin ada sebagian yang menganggap mengenal diri sendiri itu sesuatu yang gak menarik. Buat saya yang belajar tentang meditasi, belajar tentang kesadaran diri, jalan untuk mengenal diri sendiri adalah lewat meditasi. Tentu meditasi gak harus terus duduk diam, menepi ke tengah hutan, menyepi ke puncak gunung. Gak harus seperti itu. Meditasi gak harus berdiam diri. Meditasi pun bisa kita lakukan di saat kita ngobrol, di saat kamu nonton video ini, di saat kita ngobrol via video ini, itu pun bisa kita gunakan bersama sebagai momen untuk bermeditasi. Pembelajaran proses mengenal diri sendiri, kenapa seringkali dianggap sesuatu yang tidak menarik? Karena seringkali proses mengenal diri sendiri itu dianggap tidak ada hubungannya dengan masalah sehari-hari. Misal yang lebih menarik kan, gimana ya caranya mendapatkan penghasilan lebih banyak, pendapatan lebih besar, gimana ya caranya meraih kesuksesan. Itu semua kita rasa lebih menarik dan itu semua yang kita anggap masalah sehari-hari. Sedangkan mengenal diri sendiri kok kelihatannya nggak ada hubungannya sama sekali gitu dengan permasalahan-permasalahan itu. Sehingga memang mengenal diri sendiri terkesan nggak penting lah. Tapi di sisi lain, kita juga perlu tahu bahwa kalau kita mengenal diri sendiri, menengok ke dalam diri kita sendiri di kedalaman, jadi ada upaya untuk mengenal diri sendiri di level, di layer yang begitu dalam, maka proses mengenal diri sendiri di kedalaman itu sebenarnya proses mengenal kebahagiaan, proses mengenal ketenangan, proses mengenal diri sendiri di kedalaman adalah proses mengenal cinta yang sebenar-benarnya cinta. Dan tentu saja proses mengenal diri sendiri, pembelajaran mengenal diri sendiri di kedalaman sebenarnya adalah perjalanan mengenal Tuhan. Ada dua jalan untuk mengenal diri sendiri. Yang pertama adalah jalan mengenal diri sendiri via kata-kata. Yang kedua via keheningan. Kita bahas satu persatu ya. Kita seringkali lebih akrab ya. Untuk mengenal diri kita sendiri, ya tentu kita perlu mengakses informasi, kita perlu belajar, mendengarkan banyak ilmu atau mungkin membaca, dan itu semua kita dapatkan, kita belajarnya lewat kata-kata. Namun sebenarnya ada hal yang lebih mendalam untuk mengenal diri sendiri via kata-kata. Jadi gini, dalam pembelajaran mengenal diri sendiri, sebaiknya disarankan kata-kata ini bukan sebatas menambah pengetahuan, bukan sebatas menumpuk informasi. Sehingga dengan begitu, ketika kita mendengar kata-kata tanpa ada upaya yang begitu besar untuk mengkoleksi pengetahuan, untuk menambah informasi, maka mendengar kata-kata itu menjadi proses meditasi. Dan itu menjadi pembelajaran perjalanan untuk mengenal diri sendiri. Lalu yang kedua, kita bicara soal via keheningan. Mengenal diri sendiri via keheningan, dimensi keheningan. Nah, keheningan tentu saja adanya di antara kata-kata. Dan kita seringkali luput memperhatikan jeda pause keheningan di antara kata-kata.
Bukan hanya itu, sebenarnya keheningan bukan hanya ada di antara kata-kata, bukan hanya ada ketika kata-kata tidak ada. Keheningan juga ada di saat kata-kata ada. Karena keheningan selalu ada menjadi latar belakang kata-kata. Keheningan bukan hanya ada di antara kata-kata, bukan hanya di antara jeda antar kata. Keheningan bukan hanya ada ketika tidak adanya kata-kata, tidak adanya suara. Tapi ternyata keheningan pun hadir. Walaupun ada suara, walaupun ada kata-kata. Keheningan itu menjadi latar belakang. Keheningan selalu, keheningan senantiasa ada. Menjadi latar belakang suara, menjadi latar belakang kata-kata. Untuk mengenal diri lebih mendalam, kita perlu menyadari akan keheningan ini. Kenapa? Karena kalau kita terus-terusan hanyut terseret oleh kebisingan, hanyut terseret oleh termasuk kebisingan pikiran, maka kita tidak menyadari adanya keheningan, kita terlalu sibuk dengan kebisingan, dan perjalanan mengenal diri tidak akan bisa mendalam. Maka di dalam keheningan, ketika kita menyadari keheningan, kita melampaui beyond arus pikiran atau kebisingan pikiran. Ketika kita menyadari keheningan, maka kita akan melampaui identifikasi kita, identifikasi diri kita terhadap pikiran kita. Maksudnya gini, banyak orang, barangkali kita termasuk saya, cukup sering mengidentifikasi dirinya sama dengan pikiran dan perasaannya. Kamu merasakan gitu juga nggak? Oh, aku adalah pikiran dan perasaanku. Tapi dengan menyadari keheningan, di mana keheningan selalu ada melampaui kebisingan pikiran dan perasaan. Ketika kita menyadari keheningan itu, maka kita melampaui identifikasi diri kita kepada pikiran dan perasaan kita. Kita jadi sadar bahwa diri kita bukanlah pikiran dan perasaan kita. Jadi sekali lagi, ketika kita belajar mengenal diri sendiri, kita perlu menyadari keheningan yang senantiasa ada di dalam diri kita. Oh, situasinya baru ramai mas, situasinya banyak suara, situasinya terlalu riuh kata-kata. Kita perlu sadar bahwa keheningan selalu ada, walaupun begitu bising. Keheningan selalu ada walaupun mungkin banyak kata-kata, karena keheningan senantiasa ada menjadi latar belakang dari semua keriuhan adalah keheningan itu. Untuk mengenal diri lebih mendalam, kita perlu terkoneksi, kita perlu menyadari keheningan itu. Seperti laut di permukaan ya, permukaan laut dan kedalaman laut. Pikiran dan perasaan ya selalu bergejolak layaknya permukaan laut. Tapi di kedalaman laut adanya hanya ketenangan, adanya hanya keheningan. Kalau proses mengenal diri kita sendiri, kita mengandalkan pikiran, itu akan nggak mudah. Kenapa? Karena pikiran selalu bising. Kebisingan, gejolak layaknya di permukaan laut. Tapi berbeda halnya dengan kesadaran, karena kesadaran selalu ada di kedalaman dan layaknya kedalaman laut. Kesadaran penuh dengan ketenangan dan penuh dengan keheningan. Memang ya, selama ini mungkin kita seringkali merasa untuk belajar mengenal diri sendiri, ya kita perlu fokus memperhatikan kata-kata. Harus ada orang yang ngasih tahu ke kita lewat kata-kata, siapakah diriku, siapakah diri kita. Kamu perlu ada orang lain untuk menjelaskan siapa dirimu, dan orang tersebut ngasih tahu kamu lewat kata-kata. Jadi selama ini kita belajar apapun, termasuk belajar mengenal diri sendiri, seringkali lewat kata-kata. Tapi kenyataannya, untuk bisa mengenal diri sendiri lebih mendalam, satu-satunya jalan ya lewat keheningan. Kita tidak bisa hanya mengandalkan kata-kata. Untuk itu, untuk mengenal diri sendiri lebih mendalam, kita perlu menyadari adanya keheningan di dalam diri kita. Kita perlu terkoneksi, terhubung dengan keheningan yang ada di dalam diri kita.
Dan kita juga perlu ingat bahwa keheningan bukan hanya ada di antara jeda kata-kata. Keheningan bukan hanya ada ketika tidak adanya kata-kata, maksudnya ketika sunyi hening, oh berarti di situ ada keheningan. Bukan hanya itu, karena sebenarnya keheningan senantiasa ada pula ketika ada kata-kata. Karena di saat ada kebisingan, keriuhan, keramaian, kata-kata, latar belakang kata-kata tersebut, latar belakang dari keramaian adalah keheningan. Dan untuk mengenal diri sendiri lebih mendalam, kita perlu melampaui arus kebisingan pikiran dan perasaan kita. Karena cukup banyak orang yang masih mengidentifikasi dirinya, aku adalah pikiranku, aku adalah perasaanku. Masih cukup banyak orang berpikir dirinya adalah aliran pikiran, arus perasaannya. Padahal di kedalaman, diri kita adalah keheningan itu. Diri kita adalah kesadaran. Layaknya langit dan awan, pikiran, perasaan, gejolak yang bermunculan adalah awan, sedangkan diri kita adalah langit yang senantiasa tenang, senantiasa hening. Kalau menurutmu gimana? Mungkin kamu bisa tulis di komen. Terima kasih teman-teman udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga kita semua bisa menerima kenyataan seapa adanya ya. Selamat hidup sadar.